Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita yang berikutnya. Ini tentang teorema limit. Jadi yang pertama, jika fx sama dengan k, maka limit fx di mana x menuju a itu sama dengan k untuk setiap k konstan dan a bilangan real. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka limit fx di mana x mendekati a sama dengan a untuk setiap a bilangan real. Kemudian yang ketiga, limit fx tambah gx, x mendekati a, ini bisa kita pecah. Jadi limit fx ditambah dengan limit gx, x mendekati a. Demikian halnya kalau dia bentuk pengurangan, limit fx dikurang gx di mana x mendekati a itu sama aja dengan limit fx dikurang limit gx, x mendekati a. Kemudian yang berikutnya, limit k kali fx, x mendekati a. Jadi kalau ada konstantanya k, ini bisa kita pindahkan ke depan. Sehingga kita peroleh k kali limit fx di mana x mendekati a. Kemudian yang kelima, kalau dia ada bentuk perkalian, limit fx dikali gx di mana x mendekati a itu akan sama nanti dengan limit fx dikali dengan limit gx di mana x mendekati a. Kemudian untuk bentuk pembagian, limit x mendekati a dari fx per gx ini akan sama dengan limit fx dibagi dengan limit gx, x mendekati a. Dengan catatan, limit gx itu tidak boleh sama dengan 0 karena dia bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan, penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh, limit fx pangkat n di mana x mendekati a itu akan sama dengan limitnya kita masukkan ke dalam. Berarti jadi limit fx di mana x mendekati a, kemudian kita pangkatkanlah nanti hasilnya itu dengan n. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, limit x mendekati a dari akar pangkat n dari fx sama caranya. Limitnya kita masukkan ke dalam akar, berarti jadi akar pangkat n dari limit fx di mana x mendekati a. Dengan catatan, kalau dia bentuk akar, yang di dalam akar ini besar sama dengan 0. Paling kecil nilainya 0, nggak boleh negatif. Karena kalau dia nanti negatif, maka hasilnya imajiner. Nggak ada hasilnya nanti. Jadi limit fx, x mendekati a, syaratnya harus besar sama dengan 0. Atau kalau ada dia limit x mendekati a dari fx pangkat 1 per n, itu akan sama dengan limit fx di mana x mendekati a, kemudian hasilnya itu nanti kita pangkatkan dengan 1 per n. Itu teorema yang ke-8. Kemudian yang berikutnya, ini rumus dasar dari limit trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin x per x itu sama dengan limit x mendekati 0 dari x per sin x. Itu sama dengan 1. Kemudian untuk tangen, limit x mendekati 0 dari tan x per x sama dengan limit x mendekati 0 dari x per tan x sama dengan 1. Kemudian dari sini, kalau kita perhatikan sudutnya, ini sama. Kalau di sini x, di sini x. Ini x, maka hasilnya sama dengan 1.
Kemudian kalau dia limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, itu nanti akan sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per sin BX. Jadi tinggal kita bandingkan koefisien dari X-nya. Jadi A per B, maka hasilnya sama dengan A per B. Dengan cara yang sama untuk tangen, limit X mendekati 0 dari tan AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per tan BX, bandingkan koefisiennya. Bandingkan koefisien dari si X. Berarti A per B. Maka hasilnya sama dengan A per B. Kemudian kalau kita kombinasikan sin sama sin, sama juga limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX sama dengan, kita bandingkan juga, A per B. Kemudian limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX sama dengan, bandingkan koefisiennya, A per B. Kemudian limit X mendekati 0 dari sin AX tambah tan BX per CX dikurang sin DX. Dengan cara yang sama, kita ambil aja koefisiennya, koefisien X-nya. Jadi A tambah B per C dikurang min C dikurang D. Jadi A tambah B per C kurang D. Kemudian limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos X per X itu sama dengan 0. Kemudian yang keempat, slide yang keempat, ini kalau ada dia X sama mendekati C dari sin X, maka tinggal kita gantikan X-nya dengan C, maka jadi sin C. Limit X mendekati C dari cos X, ganti X-nya dengan C, jadi cos C. Limit X mendekati C dari tan X, kita ganti X-nya dengan C, berarti tan C. Limit X mendekati C dari secant X, jadi secant C. Limit X mendekati C dari cosecant X, jadi cosecant C. Limit X mendekati C dari kotangen X, jadi kotangen C. Kemudian kita perhatikan di contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati pi per 2 dari cos X. Nah, jadi tinggal kita ganti X-nya dengan pi per 2. Berarti kosinus pi per 2. Pi itu 180 bagi 2 jadi 90. Berapa kosinus 90? Ya, itu sudut istimewa, hasilnya sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, limit X mendekati 0 dari sin 3X per X. Ini tadi di rumus dasarnya, berarti tinggal kita bandingkan koefisiennya, berarti 3 per 1. 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati 4 dari sin X dikurang 2 per X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkanlah penyebutnya ini supaya nanti sama-sama X kurang 2 sudutnya. Jadi kita faktorkan X kuadrat dikurang 4X tambah 4 itu jadi X kurang 2 kuadrat. Berarti limit X mendekati 4 dari sin X dikurang 2 per X kurang 2 kuadrat, kita pecah. X kurang 2 kuadrat itu kita ubah jadi X kurang 2 kali X kurang 2. Menjadi limit X mendekati 4 dari sin X dikurang 2 per X kurang 2. Berdasarkan rumus dasar limit trigonometri tadi, kalau dia sin X kurang 2 per X kurang 2, ini sudutnya sama, hasilnya 1. Berarti kan bisa kita coret lah nih, atau kita anggap sama dengan 1. Jadi kalau ini sama dengan 1, sin X kurang 2 per X kurang 2, berarti yang tinggal jadinya 1 per X kurang 2. Maka kita gantikanlah
X-nya sama dengan 4. Karena tadi X-nya mendekati 4. Maka jadi 1/4 dikurang 2. Jadi 1/2. Kemudian yang berikutnya di contoh soal 4. Ini kita gunakan teorema limit. Limit X mendekati 0 dari akar pangkat 5 dari sin 32X per X. Nah, jadi bentuknya ini jangan bingung-bingung, kita gunakan aja teorema limitnya. Langsung kita masukkan aja limitnya ke dalam akar. Nah, berarti jadi akar pangkat 5 dari limit X mendekati 0 sin 32X per X. Nah, kita selesaikan dengan rumus dasar limit trigonometri tadi. Kalau dia sin 32X per X itu kan hasilnya 32/1. Nah, berarti tinggal akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Kemudian di contoh soal yang kelima, limit X mendekati 0 dari sin 4X tambah tan 6X per 2X pangkat 2. Sama konsepnya, limitnya kita masukkan ke dalam. Jadi limit X mendekati 0 dari sin 4X tambah 6X per 2X kita pangkatkan dengan 2. Kemudian kalau ada dia bentuk penjumlahan tadi, fx tambah gx bisa kita pecah. Jadi limit fx ditambah limit gx. Berarti limit sinus 4x per 2x tambah limit tan 6x per 2x, di mana x-nya menuju 0. Kemudian hasilnya nanti kita pangkatkan dengan 2. Ini sinus 4x per 2x, hasilnya berarti 4/2 sama dengan 2. Yang ini hasilnya 6/2 sama dengan 3. Maka 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Sama dengan 25. Ya, itu dia untuk teorema limit. Jadi bisalah kita gunakan nanti teorema limit itu untuk menyelesaikan soal yang 4 ini. Nah, jadi bisa nanti kamu kerjakan dengan menggunakan teorema limit dan rumus dasar limit trigonometri. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita bahas di grup WA kita atau di classroom. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.